Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan memeriksa komponen-komponen fluid injection, yaitu komponen sensor MAP, manifold absolute pressure, terus komponen sensor IAT, detect air temperatur, terus salah satu komponen aktuator yaitu ISC, idle speed control. Pemisahan ini kita akan lakukan pada kendaraan Xenia dengan kode mesin K3BE, yaitu Xenia 1300 dengan kode mesin K3BE. Bagaimana langkah-langkahnya? Nanti akan kita simak. Tujuan dari pemeriksaan ini agar kita tahu pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar buku manual servis. Di langkah-langkah pemeriksaannya sesuai dengan SOP. Tidak lupa kita juga menjunjung tinggi K3, kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Mudah-mudahan dengan video ini kita akan semakin paham dan ahli tentang engine management system. Sebelum memeriksa, jangan lupa untuk melakukan K3, yaitu yang pertama memakai sarung tangan, terus memakai masker, terus memakai sepatu safety. Sepatu safety. Untuk ini untuk orangnya ya. Jadi untuk yang benda yang dilindungi kita pakai ini fender cover. Kita pasang fender covernya. Bijak juga ke kemudi, sama disetir. Letak komponen MAP posisinya di sini. Ini filter di sini. Jadi MAP itu mempunyai 3 terminal. Yang ini adalah terminal VC 5 volt. Yang ini terminal pin yang tengah. Yang keluar dari sini dari MAP. Yang ini ground. Jadi VC 5 volt, ini yang keluar PIM, ini ground. Nah, nanti kita akan coba bikin untuk mengetahui yang keluar dengan SST. Kita akan bikin SST. Kabel ya gini. Jadi ada ini sekunnya ini 3 cabang ya. Jadi gini. Nah ini. Yang ini masuk ke konektor, ini masuk ke sensor. Yang ini nanti yang akan kita ukur pakai avometer atau multimeter. Bikin 3 kabel SST ya. Yang merah untuk terminal VC, yang kuning untuk terminal PIM, yang hitam untuk ground. Jadi kabel ini, 3 kabel ini akan kita bikin panjang sampai nanti ke kemudi ya. Nah, untuk kita akan melihat pembacaan dari multitester atau avometer. Ya, nanti jadi gambarnya kayak gini. Satu ke konektor, satunya ke sensor, satunya yang akan kita ukur nanti.
Yang ini yang akan kita ukur. Nah, setelah SST terpasang, maka kita akan melakukan memeriksa tegangan dari pin 1 dan pin 3. Jadi kalau di gambar konektor di buku manual service 1, 2, 3 ya, jadi yang 3 VC, 1 itu ground, yang 2 adalah PIM. Jadi SST kabel yang kita buat tadi sudah terpasang. Jadi di terminal VC itu nyambung ke sini sensor ya. Terminal ini, terminal pin yang tengah nyambung ke sensor juga yang tengah. Terus terminal ground nyambung ke sebelah sini ya, ground. Nah ini kita konekkan, ini kabelnya ini dikonekkan dengan ini ya. Nanti kita akan memeriksa ini berapa tegangan yang keluar, berapa tegangan yang dihasilkan dari pin ya. Periksa tegangan VC ya. Jadi tadi kabel ground itu warna hitam, yang VC yang nyambung ke sensor itu warna merah. Kita tes. Jadi selektornya karena 5 volt, maka selektornya di DC 10 aja. DC 10. Nah, tegangan ground dengan VC kita dapat di sini 4. Nah, sedangkan tegangan output PIM kita dapat sekitar 3,2. 3,2. Nah, data di scan tekanan di manifold itu 13,92. Kita lihat kalau kita start ya. Nah, dia naik. Dia turun. Dia turun. Jadi dari 13 jadi 3,92 PSI. Nah, lihat di speedometer. Kalau kita gas, maka dia naik. Kita gas sampai 4000. Nah, kalau kita lepas, dia langsung turun, terus naik lagi. Jadi kita coba gas ya. Lepas akselerasi, kita langsung akselerasi. Jadi langsung 13 turun jadi 1, kembali lagi ke normal. Lihat apa yang terjadi dengan tegangan yang keluar dari PIM. Kalau kita gas, dia naik, turun lagi. Kalau kita langsung gas, kita hidupkan mesin. Nah, coba kita gas ya. Kita sambil lihat, kita lihat data stream dari scan. Kalau kita gas, nah dia tekanan naik. Coba kita lagi, kita gas. Ya, tekanan naik, terus stabil. Lihat lagi ya. Terus dia kembali lagi, lihat. Tekanan naik. Nah, dia turun. Lihat di avometer. Kalau kita gas, tegangan naik, terus dia turun. Nah,
Jadi tegangan di pin yang keluar itu kalau kita gas, kalau tekanan naik maka tegangan juga naik. Kalau tekanannya turun maka tegangan juga turun. Nah, artinya ini manifold ini berfungsi. Ya, kevakumannya dibaca oleh sensor. Jadi kesimpulannya, kalau kita gas maka tegangan juga naik, tekanan juga naik. Jadi kenaikan tekanan di manifold itu berpengaruh dengan kenaikan tegangan yang keluar dari MAP. Pengaruh. Nah, ini kondisi pada saat idle, yaitu tekanannya di MAP 4,02. Bagaimana kalau saya lepas ya? Saya lepas dulu selang vakumnya. Nah, mati ya. Mati. Terus kita coba hidupkan lagi. Nah, di sini kelihatan mesinnya pincang ya. Terus di sini kelihatan tidak ada perubahan ya. 13,92. Artinya vakumnya tidak bekerja. Coba kita pasang lagi ya. Nah, langsung berubah. Artinya MAP ini dia berfungsi. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa tentang sensor IAT, intake air temperatur. Apakah nanti berfungsi normal atau tidak? Mari kita lakukan. Posisi sensor IAT. Kita coba lepas sensor IAT dari dudukannya. Mari kita coba melakukan pengukuran. Nah, sensor IAT sudah kita lepas. Mari kita mengukur tahanan yang ada di sensor IAT. Sesuai dengan buku manual service, tahanan sensor IAT yaitu di 20 derajat Celcius itu 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Maka kita setting posisi selektor di multitester itu di 1 kilo ohm. Kita kalibrasi. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Sudah 0. Lalu kita akan melakukan pengukuran. Nah, setelah dilakukan pengukuran, ini didapat nilai tahanannya itu 2,5. Nah, sesuai dengan buku manual service, pada kondisi 20 derajat Celcius itu 2,21 sampai 2,69. Jadi IAT ini masih sesuai standar, masih bagus. Karena hasil pengukurannya 2,5. Bagaimana kondisi di 80 derajat Celcius? Nah, kita coba akan merekayasa kondisi suhu di IAT dengan menggunakan hair dryer ya. Apakah terjadi perubahan tahanan sesuai dengan buku manual service? Jadi 20 derajat itu 2,21 sampai 2,69. Kalau 80 derajat
0,29 sampai 0,354 kilo ohm. Apakah kalau kita naikkan suhunya dia akan turun sesuai dengan buku manual servis? Mari kita lakukan. Nah, kita kondisikan IAT, kita akan kondisikan suhunya ya dengan head dryer. Perhatikan penunjukannya. Awalnya 2 lebih sedikit. Nah, perlahan-lahan turun. Jadi tahanannya perlahan-lahan turun. Sudah jelas tuh. Turun sesuai dengan suhu yang diterima oleh IAT. Nah, itu sudah kurang dari 2. Tadi kondisi suhu standar itu 2,2. Sekarang dikurang dari 2. Nah, kesimpulannya berarti sensor IAT ini masih berfungsi layak ya. Karena kita tadi kondisikan suhunya dia turun ya. Dari yang awalnya 2,2 sekarang kurang dari 2. Sekarang mulai naik lagi tuh ya, mulai naik lagi. Itu mulai naik lagi. Berarti bisa kita simpulkan sensor IAT ini masih berfungsi dengan normal. Dari hasil pemeriksaan tahanan tadi, yaitu kondisi suhu ruangan kurang lebih 25 derajat Celcius, itu didapat 2,5 kilo ohm. Terus kita lakukan pengkondisian suhu terhadap IAT dengan head dryer, itu didapat kurang dari 2 kilo ohm. Jadi tadi kita lihat perlahan-lahan turun. Maka kita simpulkan bahwasanya sensor IAT ini, intake air temperatur sensor, masih kondisinya standar atau normal. Jadi masih layak pakai. Jadi dia terjadi penurunan tahanan pada saat menangkap perubahan atau kenaikan suhu. Jadi kita head dryer tahanannya di bawah 2, dari standarnya 2,5. Jadi kita simpulkan kondisi sensor IAT masih kondisinya baik atau bagus sesuai dengan buku standar manual. Komponen selanjutnya yang akan kita periksa adalah ISC, Idle Speed Control. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak videonya. Di posisi ISC atau Idle Speed Control itu posisinya ini filter, posisinya di sini ya. Nah, nanti kita akan copot ini, kita akan periksa aktuator ISC Idle Speed Control Valve sudah kita lepas. Mari kita melakukan pemeriksaan terhadap ISC sesuai dengan buku manual. Yang dilakukan pemeriksaan adalah tahanan ya. Nah, ini jadi di terminal itu kalau kita lihat gambar 1,3 itu nanti didapat 45,6 sampai 50,4 ohm. Jadi kakinya posisinya begini ya, begini posisinya.
terminal 1, 3 itu didapat 45,6 sampai 50 kilo ohm. Terminal 2, 4 itu didapat sama ya. Kondisi suhu 27 derajat Celcius. Pada kondisi suhu 27 derajat Celcius. Mari kita lakukan pengukuran. Jadi avometer atau multitester berada di kali 1 ohm. Kita coba lakukan kalibrasi lebih dahulu. Sudah. Pertama kita akan melakukan pengukuran tahanan di terminal 1 dan 3, yaitu di posisi sini sama sini. 1 dan 3. Tahanan yang didapat dari terminal 1 dan 3 itu menunjukkan nilai tahanan 50. Ya. 50, ya pas 50. Ya. Dari sini pas 50. Dari sini kita simpulkan bahwasanya tahanan 1 dan 3 itu 45,6 sampai 50,4 ohm. Jadi tahanan 1, 3 sesuai dengan tahanannya masih standar ya. Jadi sesuai dengan spesifikasi. Masih masuk spesifikasi. Selanjutnya mari kita lakukan pengukuran tahanan di terminal 2 dan 4. Ya, terminal 2 dan 4. Terminal 2 dan 4 sudah terpasang. Kita lihat hasilnya. Hasil yang didapat adalah kurang lebih sama dengan terminal 1 dan 3, yaitu 50 ohm. 50 ohm. Maka kesimpulan yang kita bisa dapat yaitu terminal 4 dan 2 tadi didapat 50 ohm. Jadi masih masuk tahanan atau resistansi standar, yaitu 45,6 sampai 50,4 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi masih standar. Ini masih layak pakai. Dari hasil pengukuran keempat terminal ISC tadi, Idle Speed Control Valve atau ini, maka kita simpulkan dari terminal 3 dan 1 itu didapat 50 ohm. Terminal 4 dan 2 didapat kurang lebih 50 ohm. 50 ohm ya tadi. Maka kita simpulkan ISC ini masih kondisinya layak pakai atau standar ya. Didapat tahanan sesuai dengan buku manual servis setelah kita lakukan pemeriksaan tahanan tadi. Itu aja yang kita bisa simpulkan. Jadi begitulah cara pemeriksaan ISC. Tadi sudah selesai kita simak bagaimana langkah-langkah pemeriksaan MAP, IAT, sensor, dan satu aktuator yaitu IHC, Idle Speed Control. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dari 3
komponen yang kita ukur tadi, periksa, ketiga-tiganya layak pakai. Jadi masih sesuai standar manual servis. Jadi buku manual servis. Itu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.